Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari. Ah, ini hari Jumat, Jumat pagi, tanggal 29 November. Ya, kita mulai masuk ke bulan akhir dari bulan tahun 2000 berapa sekarang? 2024. Kadang driver itu lupa sama tanggal dan hari, teman-teman. Ya, sekarang saya lagi ada di Bintaro, ya. Terus nonton, terus banyak ya yang banyak berkomentar tuh sekarang orderannya sepi, ya kan? Sepinya kenapa? Sepinya karena kebanyakan driver, bang, dan ada juga konten kreator yang bilang seperti itu. Orderan tuh sepi, ya kan, karena kebanyakan driver, karena kantor Maxim buka terus. Maxim di kantor atau kantor orang kantor hanya jualan jaket. Ini menarik ya, teman-teman. Ini justru yang saya tonton ternyata konten kreator jarang narik, teman-teman. Kalau mungkin dia punya akun Maxim terus jarang narik, yang ada ya memang orderannya jarang gitu kan, karena kita driver Maxim itu berdasarkan algoritma gitu kan, karena akun itu nempel sama sangat melekat sama driver gitu. Pola driver yaitulah hasilnya dari orderan itu sendiri. Jadi kalau ada driver bilang orderan di Maxim itu jarang, ya itu karena driver itu jarang narik dan polanya acak-acakan gitu. Dan di sini saya mau kasih informasi sedikit saja buat teman-teman. Ini hasil survei saya selama 2 minggu ya. Ada beberapa minggu kemarin saya survei di lapangan, terus ada beberapa minggu juga saya nggak upload video karena mencatat kegiatan dan pola orderan dari seorang customer juga yang terjadi sampai saya ke pinggiran kabupaten. Kenapa di kabupaten nggak ada orderan gitu, jarang banget orderan. Di sini saya tarik kesimpulannya begini, teman-teman. Saya tanya, kalau di sini kalau pagi saya kan nganter customer itu di malam hari, ya kan. Kalau pagi dapat driver nggak gitu. Kalau pagi ternyata dia nggak pakai Maxim, pakai aplikasi yang lain. Kenapa? Alasannya kenapa? Kok nggak pakai Maxim? Karena driver nggak ada kalau pagi. Jadi sebenarnya dengan kurun waktu tertentu, dengan adanya banyaknya driver, jadi banyak juga orderan. Ya, itu yang pertama. Jadi semakin banyak driver, semakin banyak orderan. Kalau teman-teman berharap orderannya langsung gacor seperti aplikasi di sebelah, itu nggak bisa, teman-teman, karena teman-teman di Maxim itu aplikasi yang berbeda. Baru daftar Maxim itu ratingnya tuh 0 ya. Kalau di aplikasi yang lain itu ratingnya langsung 5, dikasih 5 gitu. Jadi ya gacor di awal, tapi tengah-tengahnya melempem pasti. Itu
Jadi buat saya pribadi, semakin banyak driver berarti semakin banyak orderan ya, banyak orderan, banyak teman sharing, banyak ketemu teman-teman baru, dan masih banyak lainnya yang saya dapat ya. Terutama di sini, ini saya juga wilayah baru, saya belum melihat driver, saya juga baru ngantar Argo 20 ya, Argo 20.000. Kemungkinan saya nggak lama di sini pasti dapat, karena saya pede dengan akun saya sendiri, dengan rutinitas saya, dengan rating saya, dengan kualitas akun saya ya kan. Kualitas akun adalah kualitas diri saya, begitu teman-teman. Coba ditelaah teman-teman, coba dipikirin, kenapa di pagi hari seorang customer tidak memesan pakai Maxim ya, karena nggak ada driver di pagi hari. Coba kalau banyak driver, pasti dia memesan lagi, informasi mulut ke mulut yang ada ya. Kalian bisa lihat dan contoh real nyata, teman-teman coba lihat dan pahami aplikasi sebelah, Gojek ya. Coba teman-teman, Gojek itu drivernya banyak, kenapa orderannya juga banyak ya kan? Karena mudah untuk mendapatkan seorang driver gitu. Makanya di aplikasi Maxim itu sendiri, kenapa ada cocolan, kenapa ada nyocol? Cocolan itu fungsinya untuk mempermudah customer mendapatkan driver gitu, bukan rebutan orderan dari driver biar dapat orderan gitu. Wah, ini orderan deket kok nggak masuk, udah cocol aja gitu. Bukan seperti itu sebenarnya. Kalau nggak masuk itu biasanya itu bukan historis teman-teman, tujuannya juga bukan historis teman-teman, tapi teman-teman punya kesempatan buat mendapatkan orderan itu dengan cara nyocol, karena dia belum dapat driver lalu orderannya masuk ke pelelangan gitu ya. Untuk masalah semakin banyak driver orderan makin sepi, buat saya pribadi enggak ya, saya enggak masuk. Oke, kalau misalkan teman-teman merasa seperti itu silakan, kalian semua punya hak masing-masing. Yang kedua, driver Maxim banyak yang ngeluh, banyak juga yang memprovokatori. Apa itu? Memprovokatori Maxim hanya jualan jaket aja. Oke. Itu juga sudah saya survei untuk beberapa hari yang lalu, dan tadi sore itu sekitar jam 5 saya menemukan driver Gojek baru, jadi mitra Gojek baru. Dan you know what, teman-teman harus tahu, mereka membayar atribut Gojek serta helm dan jaketnya itu sekitar 330-an. Masih murah jaket Maxim untuk menjadi prioritas. Helm dan jaket Maxim itu sekarang dibanderol di harga 310.000, masukin saldo. Nanti dari pihak kantornya memprioritaskan si Maxim itu sendiri, lalu teman-teman akunnya menjadi prioritas. Jadi masih murahan jaket Maxim ya. Dan saya lihat juga konten kreator yang bilang dan sering ngomong Maxim hanya jualan jaket ya, ternyata itu nggak tahu ya,
Kalian bisa lihat sendiri dan pasti teman-teman bisa paham apa yang saya maksud. Dia nggak jualan jaket Maxim, tapi dia jualan jaket Gojek. Coba teman-teman ditelaah, dipahami, pakai akal sehat, pakai logika yang benar. Jadi dia punya masalah apa dengan Maxim gitu ya. Sampai saat ini saya lebih lah ya, beberapa tahun nggak ada masalah, walaupun RRO saya itu hanya 1, sekian ya, nggak sampai 2, tapi setiap harinya mendapatkan 10 orderan. Sampai ada yang bilang dan berkomentar, nanti saya screenshot di sini, saya cari dulu komentarnya, saya ingat ada yang bilang, bang RRO nggak sampai 2 kok dapat orderan 10 gitu kan. Nanti saya screenshot juga di situ. Itu jadi berdasarkan tingkah laku apa tingkah driver itu sendiri ya. Kalau nggak tahu algoritma, saya jabarkan lebih rinci lagi, itu perilaku atau tingkah perilaku driver, on beat-nya, rutinitasnya itu rutin enggak, terus konsisten enggak gitu. Ada orderan dia mendapatkan pelanggaran atau enggak gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman yang saya bisa sampaikan buat video singkat ini. Coba teman-teman dipikirin, dan coba kalau misalkan teman-teman orderannya agak sepi, mungkin bukan karena kantor Maximnya ya kan, tapi memang di lingkungan tersebut, wilayah tersebut memang belum ada kayak apa ya, kalau yang biasa kita lihat itu iklan, promosi gitu. Jadi memang belum ada yang edukasi, ternyata ada loh ojol warna kuning gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya ada di wilayah Depok pinggiran, di daerah Sasak Panjang kalau nggak salah ya, Sasak Panjang itu saya ngedrop orderan, habis itu nunggu di situ, saya disamperin orang, lagi ngapain bang gitu. Saya ojol bang gitu, ternyata dia itu nggak tahu ternyata ada ojol warna kuning. Dikiranya saya siapa, karena disamperin sama dari pos ronda gitu lah teman-teman. Jadi ya kalau misalkan nggak ada orderan, why not gitu, harus geser sedikit ke tempat-tempat atau wilayah-wilayah atau suatu kantoran, mall, pokoknya yang dominannya lebih ada orderan ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman videonya, dan tetap semangat. Kalau misalkan orderannya agak sepi, itu bukan semata-mata karena nggak ada orderan, karena saya banyak melihat juga ya driver Maxim yang ya bisa dibilang sangat gacor ya, karena orderannya wow, mungkin saya juga nggak kuat pinggangnya buat menarik orderan sebanyak itu gitu, tapi ya dia bisa gitu. Jadi memang semangatnya luar biasa. Dan teman-teman, saya kasih wejangan sedikit, apapun yang teman-teman dapat itu adalah teman-teman sebenarnya ya itulah yang teman-teman cari. Jadi kalau kata pepatah itu, apa yang kita dapat itu ya apa yang kita cari, dan apa yang kita cari itu ya pasti akan kita dapatkan. Oke, jadi rezeki itu dicari bukan dinanti. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kali ini dari Fadil Wiryansyah, Fadil sing kepenak, orang apa kurang kepenak guys. Saya undur diri, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan tinggalkan komentar. Saya ingin tahu teman-teman dari driver mana ya, kali ada yang dari Malaysia gitu kan. Oke,
Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu. Salam buat keluarga. Bye bye. See you next video. Fearless.